Akhirnya Felicia pun ikut dengan Mbak Suci dan juga Wulia untuk makan di luar. Meskipun nantinya Felicia akan makan makanan yang paling murah karena bagaimanapun dia tidak tega jika Mbak Suci dan juga Wulia harus membayar makanannya. Saat masuk ke dalam kafe sudah hampir penuh dan hanya tersisa beberapa meja saja. Segera mereka mencari meja yang kosong dan segera memesan makan di sana. Sedangkan tanpa Felicia tahu, Zico sedang melihatnya dari ruangan VVIP yang memang tersedia di sana dengan kaca tebal yang tidak tembus pandang. Kondisi tersebut membuat keuntungan bagi Zico karena dia dapat memperhatikan Felicia dengan puas. "Wah, mahal-mahal banget Mbak di sini," sahut Felicia karena melihat menu makanan ataupun cemilan yang sangat mahal di kafe ini. "Udah gak usah pikirin uang biar Mbak aja, kebetulan suami Mbak juga baru aja gajian," sahut Mbak Suci. Mereka pun memesan makanan yang menurut mereka enak, sedangkan Felicia memilih makanan dengan harga paling murah agar tidak menghabiskan uang di dompetnya. Cukup lama Felicia dan yang lainnya berada di sana. Saat akan membayar, Mbak Suci langsung menyerobot dan tidak membiarkan Felicia membayarnya. Setelah itu mereka pun kembali ke kantor karena jam makan siang akan berakhir. Banyak karyawan lainnya juga sudah mulai berhamburan ke kantornya masing-masing. Felicia sudah tidak bisa membuka jasa penitipan makanan karena dia sudah ditegur oleh Bu Luna tadi. Jadi lebih baik Felicia menurut saja, jadi sekarang jam makan siangnya lebih longgar dari biasanya. "Zico, aku dengar kamu baru aja pulang dari Amerika ya?" tanya Norin namun dicuekin sama Zico yang terlalu fokus melihat ke depan. "Zico, kamu lihat apaan sih?" tanya Norin karena dari tadi hanya dia saja yang berbicara sedangkan Zico entah kemana pandangannya. "Maaf Nona Norin, sepertinya saya harus segera kembali ke kantor karena masih banyak pekerjaan yang menunggu. Saya mohon untuk kedepannya lagi tidak perlu ada acara makan malam seperti ini karena sangat membuang waktu berharga saya," ucap Zico kemudian pergi meninggalkan Norin sendirian di sana. Zico berjalan menuju ke kantornya. Memang dia sengaja tidak membawa mobil karena jarak kantor dan juga kafe yang sangat dekat. Mereka bertiga berjalan beriringan menuju ke arah kantor, tanpa mereka sadari bahwa di belakang mereka ada Zico yang kebetulan jalan pelan agar tidak mendahului Felicia dan yang lainnya. Sampai di kantor, Felicia dan yang lainnya pun segera melakukan pekerjaan yaitu membersihkan kantor, karena luasnya kantor rasanya setiap jam selalu saja kotor. Sedangkan Zico langsung kembali ke ruangannya karena dia sangat frustasi dengan sang mama yang selalu saja mencoba untuk menjodoh-jodohnya dirinya dengan anak temannya. Zico bukannya tidak laku, tetapi Zico belum menemukan seseorang yang cocok dengan kriterianya. Tak lama HP-nya berdering dan benar saja sang Amna menelepon. Pasti akan memarahi Zico karena sudah pergi begitu saja di acara kencan butanya. "Halo, kamu di mana? Kamu itu lagi kencan, kenapa kamu tinggal begitu aja sih?" Norinnya Zico. Pekik Mama Feni tidak paham dengan pemikiran anaknya itu. "Mama, tadi Zico ada urusan mendadak di kantor jadi Zico pergi dulu. Tadi mau pamit sama Mama tapi kata pegawai Mama lagi keluar sebentar," ucap Zico beralasan. "Kamu ya, awas aja nanti malam," ujar Mama Feni kemudian menutup teleponnya. "Astaga, Mama ini selalu saja bahas soal mantu," ujar Zico tak habis pikir. Sedangkan di kafe Mama Feni sangat kesal dengan anaknya itu. Bagaimana bisa Zico meninggalkan Norin sendirian di sana, membuat Mama Feni marah. Lihat saja nanti apa yang akan Mama Feni lakuin kepada anaknya itu. "Tante, Zico-nya tadi nolak dan gak mau ketemu sama aku," rengek Norin karena Zico tidak mau lagi bertemu dengannya. Padahal buat Norin, Zico adalah pria yang sangat sempurna. Bisa dipastikan kalau dia bisa mendapatkan Zico, maka hidupnya akan sangat berkecukupan dan kaya raya. "Udah ya sayang,
Mungkin emang Ziko belum berjodoh sama kamu, ujar Mama Fanny lembut agar tidak menyakiti perasaan Norin. Sore hari seperti biasanya Felicia dan Mbak Suci sudah berada di jalan menuju ke rumah mereka. Memang jarak halte dan rumah mereka dekat sehingga dengan berjalan kaki saja sudah sampai. Mbak Suci, gimana keadaan Amanda? Tanya Felicia. Amanda adalah anak Mbak Suci berusia 2 tahun. Mbak Suci sudah menikah 4 tahun lalu dan baru dikaruniai satu anak yang sangat lucu yaitu Amanda anak perempuannya berusia 2 tahun. Ya biasa Vel, dia udah pinter banget ngoceh ngebuat kuping Mbak sama Mas Dimas pusing dengernya, sahut Mbak Suci. Felicia hanya menyimak saja cerita Mbak Suci karena baginya sangat lucu sekali jika pernikahan bisa memiliki buah hati yang bisa meramaikan suasana. Felicia juga nanti berharap jika dia sudah menikah dia akan diberikan buah hati yang lucu dan juga cantik maupun ganteng, yang terpenting ajaran agamanya selalu harus tertanam di dalam hatinya. Tak terasa karena asyik mengobrol mereka sudah sampai. Felicia pun masuk terlebih dahulu dan menyapa Mbok Sumi yang berada di ruang tamu sambil melihat televisi yang kebetulan baru aja Felicia beli dengan harga murah dari rekan kerjanya beberapa minggu lalu. Udah pulang nak? Sahut Mbok Sumi. Iya, Mbok. Jawab Felicia dengan mencium tangan keriput Mbok Sumi. Felicia ke dalam dulu ya Mbok, ucap Felicia. Iya, nak. Setelah itu Felicia pun masuk ke dalam kamarnya kemudian keluar sebentar untuk mandi. Felicia bukan orang kayak yang bisa ada kamar mandi di dalam kamarnya, bahkan ada walk-in closet di dalam kamarnya. Setelah sudah selesai semuanya Felicia pun keluar ke arah Mbok Sumi dan duduk di sebelahnya Mbok Sumi dengan santai sebelum mereka makan malam berdua saja. Mbok sudah makan? Tanya Felicia. Belum nak, Mbok nungguin kamu pulang, ucap Mbok Sumi. Felicia sudah menduga akan hal itu karena Mbok Sumi sangat tidak bisa kalau harus makan sendirian, mungkin karena sudah kebiasaan makan dengan Felicia. Ya sudah kalau begitu lebih baik sekarang kita makan aja yuk Mbok, ajak Felicia. Iya, ayo nak, ucap Mbok Sumi. Felicia dan Mbok Sumi pun segera ke meja makan dan menyantap makan malam yang sangat sederhana yaitu hanya tempe goreng dan juga sayur kangkung dioseng dan jangan lupa dengan sambal terasi yang juga melengkapi nikmatnya hidangan sederhana malam ini. Keesokan harinya kantor terlihat lebih sibuk karena akan diadakan ya rapat perdana dengan presidir baru mereka. Semuanya gugup karena harus berhadapan langsung dengan Ziko yang dikenal sangat perfeksionis dan juga tegas. Sementara para cleaning service santai saja karena mereka tidak ikut dalam rapat tersebut, ya masa cleaning service ikut presentasi kan lucu. Semua karyawan sudah hadir di ruang rapat dan tak lama pun Ziko masuk dengan Adi dan juga Mbak Nina. Segera mereka duduk dan memulai rapat tersebut. Kali ini rapat diadakan dengan agenda untuk membahas soal kinerja karyawan yang jika Ziko lihat dalam beberapa bulan ini, kinerja dan juga kualitas karyawan menurun drastis, membuat Ziko kesal karena bisa membuat perusahaan hancur jika terus begini cara kerjanya. Adiguna Company perusahaan nomor 1 di Indonesia yang bahkan strateginya tidak terkalahkan akan terus menurun kualitasnya kalau cara kerja karyawannya semuanya buruk. Saya di sini mengadakan rapat dadakan ini karena ingin memberitahukan bahwa kualitas karyawan Adiguna Company sekarang sangat menurun. Bahkan bisa dibilang akan kalah saing dengan perusahaan pesaing lainnya jika terus begini. Jadi jika dalam 3 bulan ini saya tidak mendapatkan hasil yang memuaskan dari kalian semuanya, maka bisa dikatakan akan ada PHK besar-besar untuk semua karyawan. Tegas Ziko membuat semua karyawan ketar-ketir dibuatnya. Jika mereka dipecat atau PHK maka bisa dipastikan akan sulit menemukan pekerjaan di luarnya sana karena banyak yang memiliki ekspektasi tinggi jika sudah berada di Adiguna Company.
Jika dipecat maka kinerja dan juga keahlian karyawan tersebut kurang baik, jadi banyak perusahaan yang lebih memilih untuk mencari karyawan lain daripada nama yang sudah tercoreng jelek di Adiguna Company. Rapat terus berjalan hingga waktu pukul 10 pagi. Ziko sangat lelah karena pekerjaan selalu saja ada dan tidak ada habis-habisnya, padahal Ziko sudah bergerak sana-sini mengurus pekerjaan. Apalagi dia juga masih mengelola perusahaannya di Amerika dengan jarak jauh, sehingga semua beban sedang berada di pundaknya sekarang ini. Sedangkan di ruang cleaning service Bu Asri tiba-tiba saja sakit dan tidak bisa untuk bekerja, sehingga Mbak Suci dan Wulia pun mengantarkan Bu Asri untuk pulang, tetapi sebelum pulang Bu Asri memanggil Felicia. "Felicia," panggil Bu Asri. "Iya, Bu. Ada apa?" tanya Felicia. "Ibu kan akan pulang karena sakit, jadi ibu minta sama kamu buat gantiin lagi ibu ya, untuk bersihin ruangan Pak Ziko," ucap Bu Asri dengan lemas. Felicia yang tak tega pun langsung menyetujui hal tersebut karena melihat Bu Asri seperti ini. "Iya, Bu. Biar Felicia aja yang gantiin Ibu Asri, jadi Ibu Asri lebih baik istirahat dulu di rumah," saut Felicia. Setelah itu Mbak Suci dan Wulia pun mengantar Bu Asri sampai di depan lobi karena katanya akan dijemput oleh menantunya yang kebetulan sudah dikabari sebelumnya oleh Bu Asri. Bu Asri memberitahukan kepada Felicia bahwa jam segini biasanya CEO mereka akan meminta untuk dibuatkan minuman, jadi Felicia harus segera ke lantai 30 untuk membuatkan minuman. Felicia segera bergegas ke lantai 30. Saat sampai di sana dia melihat Adi dan Mbak Nina yang sedang fokus dengan pekerjaannya, membuat mereka tidak tahu kalau ada orang yang baru saja tiba di lantai 30. "Permisi," sapa Felicia, membuat mereka berdua seketika mengalihkan pandangannya kepada suara barusan. "Feli, kenapa kamu kesini?" tanya MBK Nina. "Itu Mbak, tadi Bu Asri izin pulang karena sakit, kemudian Bu Asri minta tolong sama Feli untuk gantiin pekerjaannya di lantai 30. Ucap Felicia. "Oh iya, kalau begitu kamu bikinkan kopi saja buat Pak Ziko," sahut Adi kepada Felicia. "Baik, Pak." Setelah itu Felicia pun segera ke kitchen room yang letaknya tak jauh dari ruangan tersebut. Maklumlah namanya juga CEO yang dapur aja ada khusus, jadi tidak berbagi dengan karyawan lainnya. Setelah itu Felicia pun membuatkan kopi yang Adi suruh. Felicia tidak tahu takaran pasnya, jadi Felicia membuatkan kopi sesuai takaran yang ia gunakan seperti biasanya. Felicia pun mengetuk pintu ruangan Ziko dengan berhati-hati. Setelah mendapat seruan untuk masuk, barulah Felicia masuk ke dalam dengan membawa nampak berisi kopinya. "Masuk," perintah Ziko. Felicia pun masuk dan segera menuju ke arah Ziko dan memberikan minuman yang sudah ia buat tadi. "Maaf Tuan, ini minumannya," sahut Felicia, membuat Ziko mengalihkan pandangannya ke arah Felicia. Entah kenapa setiap melihat Felicia mata Ziko tidak bisa teralihkan. Dia merasa tertarik jika terus melihat ke arah Felicia. Setelah sadar dari lamunannya pun Ziko kembali dengan wajah dinginnya yang seperti tidak bisa tersentuh oleh siapapun. "Taruh saja," jawab Ziko kembali dengan berkas-berkasnya. Felicia pun segera menaruh minumannya di meja Ziko. Namun sial, saat akan menaruh minuman tersebut tangan Felicia tergelincir. Kopi panas di dalam cangkir tumpah dan mengenai berkas di sampingnya dan juga mengenai tangan Felicia. Ziko yang terkejut pun langsung berdiri dan untungnya tidak mengenai pakaiannya ataupun tangannya. Namun Ziko terkejut dan langsung mencengkram tangan Felicia yang terkena tumpahan kopi panas tersebut dengan sedikit marah karena sudah mengenai berkas pentingnya. "Apa yang kau lakukan?" bentak Ziko dengan nada marahnya dan terus mencengkram tangan Felicia. Sedangkan Felicia yang dicengkraman tangannya hanya bisa merasakan sakit di sana.
Mencoba untuk melepaskan tangan bosnya dari tangannya, tetapi tidak bisa karena cengkraman yang kuat daripada tenaga Felicia. "Maaf, Pak," ucap Felicia dengan lirih karena merasakan perih di tangannya. Zico yang tersadar atas tindakannya pun segera melepaskan cengkramannya dari tangan Felicia dan melihat tangan Felicia yang memerah. Tangannya terkena kopi panas dan juga cengkraman Zico tadi. Zico yang melihat itu pun tidak tega dan segera menyuruh OG-nya itu duduk di sofa ruangannya. "Duduk," perintah Zico. "Tapi Pak, berkasnya basah," sahut Felicia ingin membersihkan berkas yang terkena tumpahan kopi tersebut. "Duduk," perintah Zico membuat nyali Felicia menciut dan menuruti saja ucapan bosnya itu. Dia pun duduk di sofa. Sedangkan Zico mengambil kotak P3K untuk mengobati luka Felicia. Setelah mengambil kotak tersebut, Zico pun berjalan ke arah Felicia dan jongkok di depan Feli membuat Felicia merasa sangat tidak nyaman karena sudah membuat bosnya itu berjongkok di depannya.